Orang yang gak pernah serius dengan hidupnya di masa muda, pasti susah di masa tua. Itu lahir dari pewahyuan. Karena begini, hidup kita hari ini adalah buah taburan kita di masa lalu. Saya ulangi, hidupmu hari ini adalah buah taburanmu di masa lalu. Orang gak mungkin sukses itu satu hari. Orang gak mungkin miskin juga satu hari. Cuma Tuhan yang bisa bikin itu. Katakan amin. Tapi saya mengalami dengan hidup saya dan Pastor Jojo. Sukses itu gak sehari. Lewatin proses panjang. Mari saya kasih lihat. Waktu saya sama Pastor Jojo pelayanan. Saya tuh umur 16 tahun melayani Tuhan. Hari ini, karena jemaat saya bukalah online lagi ya sudahlah. Ya, saya sudah 46. Waduh udah tua ya. Saya kasih tahu ya. 30 tahun baru Tuhan kasih jemaat 4 ribuan. Ya katanya 5 ribu, enggak lah 4 ribuan. Naik turun separuh masih tamu-tamu. Kan jemaat tuh baru terbukti 2 tahun kan yang tetap gitu loh. Kalau awal-awal kan masih pulang dan pergi. Meskipun yang katanya secara data masih belum melamar di ICI gitu ya. Masih numpang ibadah doang. Perpuluhan di tempat lain dengar khotbahnya di sini katanya. Gak apa-apa, kan kita hidup jadi berkat. Injil kan gratis, betul gak? Orang hikmat dari Tuhan kok. Nah, 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Amin. Saya pelayanan 30 tahun baru Tuhan percayain jemaat. Saya kasih tahu. Kalau kita mau diberkati besok, kita harus hitung waktu kita hari ini. Bangun sesuatu tuh tidak mudah dan tidak sebentar. Coba periksa kenapa usahamu sepi. Kenapa kamu sampai kehilangan pekerjaan. Kita harus belajar yang namanya introspeksi diri, bukan menyalahkan sana sini. Untuk yang kerja, izinkan saya bertanya, bukan menghakimi. Apakah kamu orang yang bisa dipercaya? Apakah kamu orang yang excellent, tanggung jawab dan bisa diandalkan? Apakah karyamu berkualitas? Apakah keberadaanmu jadi berkat di perusahaan tempat kamu bekerja? Nambah omset gak? Karena Amsal 22 ayat 29 berkata gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang hina. Firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Orang yang excellent tidak mungkin miskin. Orang yang berbuah, berdampak hidupnya, pasti akan terus diberkati. Katakan amin. Untuk yang bisnis, apakah bisnis Anda membuat hidup orang banyak jadi lebih baik? Apakah bisnis Anda itu Anda jalankan dengan jujur? Apakah kualitas produk yang Anda jual itu baik? Apakah Anda menjaga kualitas dari produk Anda? Karena dalam bangun usaha, itu jangan pernah ingin cepat dapat hasilnya. Ingin hasil yang cepat. Karena seringkali karena ingin hasil yang cepat, orang jadi nggak jaga kualitas. Dan nggak jaga kepercayaan orang. Amsal 13 ayat 11 bilang gini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Jangan pengen cepat kaya, karena pasti berkurang. Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini peribahasa Indonesia bener loh. Ngumpulin dikit sedikit jadi bukit. Sabar, jangan pengen serakah cepat kaya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat. Katakan kalau saya bisa dipercaya, saya akan mendapat banyak berkat. Dalam pekerjaanmu, apakah kamu bisa dipercaya? Dalam bisnismu, apakah customer bisa percaya sama kamu? Saya mau bicara, cari orang yang bisa gunting rambut, konsisten bagus aja susah. 1 kali kita gunting sama dia bagus. 2 kali kita gunting masih bagus. 3 kali gunting, babak belur.
Ini kenapa gue dibikin jadi kayak cumi-cumi gitu kan? Saya kasih tahu, menjaga kepercayaan sesuatu yang sangat sulit. Tapi itu yang bikin orang jadi mahal. Perhatikan, orang itu bisa beli barang di tempat lain. Mungkin harganya lebih murah. Beda dikit lah 800 perak, 500 perak, 200 perak. Gak ada artinya sebenarnya. Tapi ada loh orang yang pelit pindah dia. Tapi orang yang ngerti kepercayaan dan kualitas akan tinggal. Biarpun kamu sedikit lebih mahal. Yang paling penting jaga usaha maupun kerja adalah jaga kepercayaan orang. Karena firman Tuhan tidak akan pernah salah. Kalau Anda mau diberkati, Anda harus bisa dipercaya. Katakan amin. Itu yang saya sama Pastor Jojo pegang di tangan pengharapan. Harus bisa dipercaya Tuhan. Harus bisa dipercaya sama donatur. Karena itu bukan uang kita. Makanya saya ngoceh-ngoceh sama staf itu punya alasan. Karena mereka semua harus diajar berintegritas. Karena orang Indonesia ini mentalnya aji mumpung. Gak semua sih. Sebagian. Kecuali jemaat ICI.